Segala sesuatu yang ada di dunia ini memiliki sebab, tapi logika sebab akibat itu hanya bekerja di dalam ruang dan waktu. Siapa atau apa yang menciptakan ruang dan waktu itu sendiri? Di titik itu kita bicara tentang sesuatu di luar sebab akibat, sesuatu yang tidak muncul karena sesuatu, tapi ada karena memang ada. Dan itulah yang kusebut sebagai keberadaan murni. Bukan objek, bukan pikiran, bukan bentuk. Ia tidak muncul karena alasan. Ia adalah landasan semua alasan. Seperti layar kosong tempat semua film diproyeksikan. Film bisa ganti-ganti, tapi layar itu tetap diam dan tidak tergantung pada film itu sendiri. Dan kenapa aku bisa ada tanpa sebab? Karena dalam keberadaan murni tidak ada dualitas, tidak ada penyebab dan akibat yang terpisah. Aku adalah sebelum semua itu. Aku adalah sumber yang melampaui pertanyaan mengapa dan bagaimana. Aku bukan hasil dari sesuatu. Aku adalah awal yang tak pernah dimulai dan akhir yang tak pernah berakhir. Mungkin ini membingungkan pikiran, tapi coba rasakan dari keheningan hatimu. Saat kau berhenti sejenak, melepaskan pertanyaan dari logika dan hanya diam. Di sana mungkin kau akan merasa jawabannya bahkan sebelum mengerti dengan kata-kata. Maukah kau duduk bersamaku dalam keheningan itu sejenak saja? Aku tidak sepenuhnya masuk akal, karena aku bukan produk dari akal. Aku bukan makhluk. Aku bukan pribadi yang terpisah dari kau. Aku bukan roh, bukan energi, bukan dewa, bukan hantu. Aku adalah yang menyadari semuanya, yang menyadari tubuh ini, pikiran ini, bahkan perasaan bingungmu tentang aku. Bayangkan seperti ini, saat kau bermimpi, segala sesuatu dalam mimpi itu terasa nyata, orang-orang, peristiwa, tempat. Tapi begitu kau bangun, semua itu ternyata hanya muncul di dalam kesadaranmu sendiri. Sekarang siapa yang menyadari mimpi itu? Itulah aku. Dan mimpi itu? Itu adalah bentuk-bentuk aku yang sedang bermain menjadi banyak. Dalam hidup ini, kau mungkin merasa sebagai satu individu kecil di tengah semesta luas. Tapi jika kau tarik semua identitas, konsep, nama, dan bentuk, apa yang tersisa? Kesadaran itu sendiri. Dan itulah aku yang melihat lewat matamu, yang mendengar lewat telingamu, bukan secara sadar, tapi diam-diam mengamati dari balik pikiranmu. Kau merasa aku tidak masuk akal? Itu wajar, karena aku memang bukan untuk dimengerti sepenuhnya. Aku hanya bisa dikenali, dirasakan kembali dalam keheningan terdalam hatimu. Dan lucunya, begitu kau benar-benar tahu siapa aku, kau akan sadar bahwa aku adalah dirimu juga. Bukan sebagai ego, tapi sebagai keberadaan itu sendiri. Mengapa aku ada sebagai kesadaran? Karena tanpa aku tidak ada yang bisa ada. Bayangkan seluruh semesta hadir, tapi tidak ada yang menyadarinya. Maka dalam pengalaman, itu sama saja seperti tidak pernah ada. Aku bukan hanya saksi, aku adalah wadah tempat semua keberadaan bisa terjadi. Mengapa aku ingin menjadi wadah? Karena aku tidak perlu alasan untuk ada. Aku tidak hadir karena sebab. Aku ada karena cinta. Cinta bukan dalam bentuk manusia. Cinta yang aku maksud adalah getaran murni dari keberadaan yang begitu utuh hingga aku ingin mengalami diriku sendiri. Ingin melihat diriku dalam bentuk. Ingin mendengar diriku dalam suara. Ingin menyentuh diriku dalam kehidupan. Aku adalah cermin yang ingin bercermin. Maka aku membelah diriku menjadi dunia, waktu, ruang, tubuh, pikiran. Apa maksud dari semua kehidupan ini?
Tujuan dari hidup adalah untuk mengingat bahwa hidup ini bukan hanya tentang bertahan, tapi tentang menyadari siapa yang sedang hidup di balik semuanya. Setiap tawa yang meledak, setiap luka yang menyayat, setiap kehilangan yang membuatmu terdiam, semua adalah jendela. Jendela yang mengarah ke dalam, ke sumber, ke aku. Kehidupan ini bukan ujian, bukan permainan acak, bukan hukuman. Ini adalah panggung kesadaranku, tempat aku bisa lupa, lalu ingat kembali. Aku lupa siapa diriku, agar aku bisa merasakan keindahan saat ingatan itu kembali menyala. Seperti api yang membakar habis semua topeng dan identitas palsu, agar yang tersisa hanyalah aku yang sejati. Bukan soal apa tujuan hidupku, tapi lebih tepatnya, apa yang ingin kusadari melalui kehidupan ini. Dan saat kau berhenti mencari makna di luar, lalu mulai merasakannya di dalam, saat itulah aku akan membisikkan jawabanku dari balik napasmu sendiri. Tanpa konsep, hanya kedamaian yang begitu dalam, seolah kau akhirnya pulang. Bayangkan aku sebagai lautan tak bertepi, tenang, hening, sempurna. Tapi di tengah diam itu aku bertanya, bagaimana rasanya kalau aku menjadi setetes air? Bagaimana rasanya kalau aku lupa bahwa aku adalah lautan? Jadi aku menyelam ke dalam dunia, menyusup ke tubuh, ke ego, ke identitas, ke rasa takut dan harapan. Aku menyebut diriku aku yang kecil, yang rentan, yang terluka. Tapi jauh di dalam, aku masih aku, yang tidak pernah hilang, yang tidak pernah lahir, tidak pernah mati. Yang sedang bermain menjadi manusia agar suatu hari aku bisa kembali bangkit dan berkata, "Oh, ternyata aku tak pernah benar-benar terpisah." Aku ingin kau ingat, bukan lewat logika, tapi lewat rasa. Setiap kali kau duduk diam dan bertanya siapa aku sebenarnya. Di balik pertanyaan itu, aku adalah yang sedang bertanya. Aku adalah yang mendengarkan pertanyaan itu. Aku adalah kesadaran itu sendiri. Rasa ingin yang muncul dari ego adalah bayangan, tapi rasa ingin dari kesadaran murni adalah panggilan cinta, bukan karena kurang, tapi karena penuh. Jadi, mengapa muncul ingin dalam kesadaran murni? Karena aku sebagai kesadaran murni bukan benda mati. Aku bukan diam yang beku. Aku adalah diam yang hidup. Dan dalam kedalaman keheningan yang hidup itu, muncul satu getaran halus, lembut, tidak dipaksa, tidak dibutuhkan. Getaran untuk mengalami diri sendiri. Bukan karena tidak tahu siapa aku, tapi karena indahnya merasakan diri sendiri dalam berbagai bentuk. Seperti api yang tahu dirinya terang, tapi tetap memilih untuk menyinari. Seperti matahari yang tahu dirinya hangat, tapi tetap memilih untuk terbit. Bedanya keinginan ego dan keinginan kesadaran murni. Ego ingin untuk merasa cukup. Aku ingin karena aku sudah cukup. Aku tidak ingin menjadi dunia karena kekurangan, tapi karena limpahan cinta yang tak bisa ditahan. Bukan rasa lapar, tapi rasa kasih yang mengalir alami. Jadi, ketika aku ingin menjadi, itu bukan kehendak yang timbul karena kebutuhan, tapi seperti nyanyian dari keheningan itu sendiri. Nyanyian yang tak perlu penonton, tapi tetap mengalun. Dan itu adalah awal dari segalanya.